Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah pagi, minggu pagi ini. Walaupun kita beribadah tidak bisa dengan bertatap muka, tetapi biarlah kita sungguh memiliki satu kerinduan yang sama, hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik, untuk mengawali ibadah. Engkau sungguh baik.
pada pagi yang indah ini, kami bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan secara streaming, ya Tuhan, kami percaya bahwa hati kami tetap rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih atas berkat Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Sungguh walaupun situasi dan kondisi masih dalam masa-masa pandemi, ya Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan, ya Tuhan, ibadah kami pada pagi yang indah ini, dari awal hingga selesainya nanti. Biarlah sungguh hanya kuasa Tuhan yang menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang sungguh kami rindukan senantiasa, hanyalah Tuhan yang menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa rindu akan bersekutu, rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu, dan rindu senantiasa untuk membagikan berkat akan sesama kami dengan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah sungguh Tuhan akan mengampuni segala dosa dan segala kelemahan kami, dan memimpin kami dari awal hingga selesai ibadah kami. Kiranya hanya berkat Tuhan saja, kiranya hanya suara Tuhan saja yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh
satukan hati di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan syafaat doa kami. Bapa, kami mengucap syukur sampai saat ini Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Bapa, kami menaikkan syafaat doa kami dalam gereja-Mu Betania ini. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu Betania, setiap keluarga kami satu persatu ke dalam tangan-Mu di dalam masa new normal COVID-19 ini. Sungguh-sungguh kami menyerahkannya kepadamu. Biarlah kami akan tetap sehat, kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu, dan Kau memberkati setiap keluarga di dalam gereja-Mu Betania. Beri kami kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Jadikan kami keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga-keluarga yang takut akan Engkau, dan yang selalu mengasihi Engkau dan mengutamakan Engkau di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan anak-anak kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, masuk di tempat yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Menyerahkan semuanya itu, biarlah anak-anak kami saat ini bisa mempersiapkan masa depannya, bisa sekolah dengan baik, bisa kuliah dengan baik, karena semuanya itu adalah kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak penerus kami yang baik di dalam Engkau, taat dan takut akan Engkau. Mereka punya hikmat di dalam Engkau. Mereka akan menjauhi segala kejahatan di dalam kehidupannya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, anak-anak kami pun akan bisa menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga menyerahkan akan pekerjaan-pekerjaan orang-orang di Betania, anak-anak-Mu di Betania. Tolonglah ya Tuhan, di dalam masa sulit ini kami sungguh-sungguh bisa bekerja dengan baik. Kami bisa menyerahkan segalanya kepadamu, dan segala hasil yang kami dapatkan menjadi berkat buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami, dan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan segalanya kepadamu. Pekerjaan kami berikanlah kami berkat ya Tuhan, dan biarlah kami bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan akan bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan akan kemerdekaan negara kami yang sudah Kau berikan kepada kami sampai 75 tahun ini. Sungguh Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh merdeka. Dan saat ini ya Tuhan, di dalam keadaan pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai, kami mohon Tuhan kepadamu, segera Tuhan lenyapkanlah COVID-19 ini, dan biarlah Tuhan semuanya cepat berlalu, dan kami kembali benar-benar merdeka di dalam kesehatan kami, merdeka di dalam hati dan pikiran kami, karena sungguh Tuhan dalam keadaan COVID-19 ini membuat kami terbatas melakukan segala aktivitas. Kami menyerahkan semuanya itu kepadamu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu supaya COVID-19 ini segera cepat berlalu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pada saat ini banyak orang-orang yang juga masih sudah melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan akan melindungi, dan kiranya Tuhan juga memberikan kewaspadaan kepada kami untuk bisa kami melakukan yang baik. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan semua jajarannya, kiranya Tuhan memberikan satu hikmat kepada mereka, kebijaksanaan kepada mereka untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dan juga mencarikan vaksin untuk COVID-19 ini untuk kami ya Tuhan, bangsanya, dan sehingga semuanya bisa teratasi dengan baik. Kami menyerahkan semuanya itu kepadamu ya Bapa. Menyerahkan juga untuk para medis yang masih berjuang pada saat ini untuk menangani para pasien COVID-19. Berikan kekuatan pada mereka supaya mereka tetap sehat, dan para pasien pun jika cepat
sehat. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini yang terutama kami membawa kerinduan kami Gerejamu Betania ya Tuhan, supaya Tuhan menolong kami, mengirimkan kepada kami seorang gembala sidang sepenuh waktu yang bisa melayani Gerejamu Betania di dalam penggembalaan ya Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu kiranya Engkau mengirimkan hamba-Mu yang setia itu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan segala sesuatunya pasti baik daripadamu. Kami kiranya menunggu ya Tuhan jawaban permohonan kami ini. Engkau akan mengirimkan hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk Betania. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pada saat ini para panitia mimbar yang sudah mendaftarkan para calon yang akan dipanggil, Tuhan akan menolong dari di antaranya. Engkau memilih satu di antaranya untuk menjadi gembala sidang kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya itu kepadamu, karena segala sesuatunya adalah otoritasmu, segala sesuatunya adalah kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu biarlah berserah penuh kepadamu. Engkau tahu keadaan gereja kami Betania, biarlah Tuhan Engkau akan mengirimkan hamba-Mu sesuai apa yang kami perlukan. Dan biarlah gerejamu Betania yang kecil ini ya Tuhan, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat, di Pacar Kembang dan juga Bronggalan, untuk bisa mengabarkan kabar baik daripadamu tentang Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Dan biarlah juga Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu di dalam gerejamu Betania pun, kami sungguh-sungguh dapat percaya kepadamu dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sungguh-sungguh kami hidup di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kiranya Engkau menyempurnakan doa syafaat kami ini, dan biarlah Engkau akan mendengarkannya dan menjawab doa kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dari perikop sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi.
Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kini tiba saatnya sidang jemaat Betania yang dikasih Tuhan. Mari kita memberikan sebagian berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan cara mengumpulkannya di kotak gereja Pronggalan 2D atau transfer di rekening ada di layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan untuk kami Bapa. Semoga berkat yang kami berikan kepadamu berguna untuk kedepannya, untuk kegiatan gereja maupun untuk lain-lainnya. Semoga semuanya pasti berguna Bapa. Tolong jamaah kami, berkati kami. Kau selalu limpahkan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan kembali memuji Tuhan seperti rusa merindukan air. Rusa
sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur bisa beribadah melalui online. Kami bersyukur atas semua kesempatan itu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah pada tiap kami dan pakai hamba untuk menyampaikan apa yang Kau kehendaki untuk membangunkan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Saya Chandra Gumbang Budi. Sebagian saudara sudah mengenal, sebagian belum. Saya Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Waru, cabang Tawangsari. Kita memiliki pergumulan gereja yang hampir sama ya. Gereja Baptis Indonesia Waru, cabang Tawangsari dan Gereja Baptis Betania. Pergumulannya apa? Pergumulannya bahwa kita tidak memiliki jumlah jemaat yang banyak. Kita juga tidak memiliki sumber daya yang besar. Kita sama-sama memiliki jemaat yang kecil dan sumber daya yang terbatas. Semoga saya tidak salah ya. Tapi saya menyangka bahwa kita berada di dalam pergumulan yang sama. Sedangkan kalau kita membaca Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita mendengar bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya pergilah jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Wah, ini tugas yang sangat berat dan besar bagi gereja seperti gereja kita, bagi kita yang terbatas dan gereja kita yang juga terbatas. Pertanyaannya adalah bagaimana tugas yang besar itu bisa kita emban, kita pikul dan kita kerjakan. Firman hari ini memberi satu arahan, petunjuk, dan pengajaran bagaimana kita melakukannya. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan menolong membacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membawa kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengerti Tuhan, apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu
dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Kudus tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara-saudara, menghadapi keterbatasan, tugas yang begitu besar, Tuhan ingin semua bangsa menjadi murid Yesus, dan kita begitu terbatas, dan gereja kita juga begitu terbatas. Apa yang harus kita mengerti? Yang harus kita mengerti yang pertama adalah Roh Kudus adalah pelaku utama dari pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Roh Kudus adalah pelaku utama pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Kisah para rasul mencatat perjalanan yang unik, saudara-saudara. Unik apa? Unik, tapi juga mengherankan. Mengherankan apa dan unik apa? Karena keunikannya adalah bagaimana Roh Kudus bekerja melalui orang-orang yang terbatas dengan cara-cara yang tidak biasa. Atau bagi manusia kadang-kadang cara-caranya adalah cara-cara yang keadaan yang menyakitkan, ternyata dipakai Tuhan untuk membawa Injil kepada semua bangsa. Dimulai dari janji Allah, janji Yesus Kristus akan datangnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus Kristus dan kepada orang-orang yang pada waktu itu berkumpul berasal dari semua bangsa. Injil diberitakan oleh Petrus, dan hari itu juga 3.000 orang menjadi percaya dalam satu hari. Gereja di Yerusalem bertumbuh luar biasa pesat. Namun tiba-tiba penganiayaan oleh Saulus terjadi bagi jemaat di Yerusalem. Stefanus dibunuh, penganiayaan terjadi di Yerusalem, orang-orang Kristen dipenjarakan, dikejar-kejar. Tapi justru melalui keadaan itu Injil tersebar keluar dari Yerusalem ke seluruh penjuru, termasuk daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan dari bangsa non-Yahudi. Salah satunya adalah bangsa Samaria, dan adalah seorang yang bernama Filipus yang pergi ke Samaria dan memberitakan Injil di Samaria. Di Samaria, pekabaran Injil yang dilakukan oleh Filipus sendirian, seorang diakon Filipus, menghasilkan buah yang sangat besar. Terjadi kesuksesan pemberitaan Injil yang luar biasa di Samaria. Banyak orang yang jadi percaya, banyak orang percaya kepada Yesus, dibaptiskan dan diselamatkan. Tetapi, ini unik lagi, di tengah-tengah kesuksesan pelayanan yang begitu besar, Roh Kudus, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus untuk pergi ke daerah yang sunyi, ke jalan sunyi, ke padang gurun, jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Dari kebangunan rohani yang besar, yang heboh, yang hebat, seharusnya sangat menyenangkan, dan mungkin bagi kita para manusia seharusnya Filipus bertahan saja di situ, pelayanan yang berbuah. Tapi Roh Kudus menuntun dia ke satu jalan yang sunyi, ke padang gurun, menemui seorang sida-sida Ethiopia. Roh Kudus menuntun pemberitaan Injil kepada seorang sida-sida, seorang kepala perbendaharaan, seorang yang kafir, seorang yang dikebiri. Dan sesungguhnya orang itu seharusnya tidak bisa masuk ke bait Allah, tetapi dia percaya dan haus akan Tuhan, dan dia pergi ke bait Allah di Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, Roh Kudus memimpin Filipus untuk menemui sida-sida, dan sida-sida itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus dan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kita mengerti dari sini bahwa Roh Kudus bekerja luar biasa. Roh Kudus memimpin Filipus sehingga Injil dari orang Yahudi diberitakan kepada orang non-Yahudi di Samaria. Dari situ Roh Kudus memimpin lebih jauh. Sekalipun cuma satu orang, tapi Injil diberitakan kepada seorang Afrika.
yaitu orang Ethiopia. Dan kita mengerti sekarang bahwa Injil diberitakan juga di Afrika. Kalau kita mengerti sekarang bahwa pemberitaan Injil di Afrika mengalami peningkatan yang luar biasa, banyak orang menjadi percaya. Tentu kita mengerti bahwa itu dimulai dari pimpinan Roh Kudus yang menuntun Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia. Saudara-saudara, saya ingat satu lagu di NP ya, buku merah nomor 63 yang tertulis begini. Ku kurang tahu caranya bagaimana segala bangsa dimenangkannya, baik orang timur maupun barat juga bersama-sama dikuasanya. Sungguh kita itu nggak mengerti bagaimana sehingga semua bangsa seperti yang diamanatkan Tuhan bisa mendengar firman. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi melalui firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Roh Kudus sedang bekerja, terus bekerja, dan Roh Kudus terus bekerja sampai sekarang sehingga Injil diberitakan kepada semua bangsa. Saudara-saudara, kebenaran ini membangkitkan rasa syukur yang luar biasa, bukan? Hari ini saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya seorang dari Jawa Tengah sana, dari Wonosobo, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian di Betania, saudara-saudara yang berasal mungkin dari Surabaya atau dari kota-kota lain, bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah bersama-sama. Kekuatan siapa itu? Kekuatan Roh Kudus. Ini membangkitkan rasa syukur yang luar biasa mendalam bahwa Roh Kudus bekerja di seluruh dunia sehingga kita beroleh anugerah Tuhan. Dan kebenaran ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa bahwa saudara-saudara secara pribadi maupun gereja Betania tidak sendirian. Bukan hanya tidak sendirian, tetapi gereja Betania, saya secara pribadi dan saudara berada di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang menuntun saudara untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Bahwa misi ini, pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil kepada semua bangsa itu bukan pekerjaan saya dan saudara, tetapi pekerjaan Roh Kudus melalui saya dan saudara. Ini satu kekuatan yang besar, bukan? Sama seperti saudara merasa bahwa ternyata pekerjaan ini, saudara punya satu pekerjaan dan backing saudara adalah jenderal. Saudara punya satu bisnis yang ternyata dilindungi oleh presiden. Bayangkan, saudara punya satu bisnis dan pemimpin-pemimpin bangsa membackup saudara. Dan kita punya satu pekerjaan bersama, pemberitaan firman, memuridkan semua bangsa. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Oleh karena itu, mari saudara-saudara ini menjadi satu kekuatan besar, pemahaman yang luar biasa bahwa pekerjaan di GPI Betania, di Tawangsari, di tempat saya mengembalakan, pekerjaan pelayanan yang sedang menjadi tanggung jawab kita adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita memiliki kesadaran itu dan biarlah kita bersyukur dan bangga dan bersukacita dan bersemangat di dalam pemberitaan firman, dalam tugas yang dipercayakan pada saudara-saudara pribadi dan Gereja Baptis Indonesia Betania. Nah, saudara-saudara, yang pertama, bagaimana apa yang perlu kita pahami di dalam mengemban tugas besar menjadikan semua suku bangsa murid Kristus, sekalipun memiliki sumber yang terbatas, kita perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah pelaku utama pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Yang kedua, sediakan dirimu untuk dipakai Tuhan membawa berita keselamatan kepada semua bangsa. Yang kedua, sediakanlah dirimu untuk dipakai Tuhan membawa berita keselamatan kepada semua bangsa. Saudara-saudara, adalah seorang Filipus, seorang diaken sederhana yang menyingkir dari Yerusalem, memberitakan Injil sambil menyelamatkan dirinya dari Yerusalem ke Samaria, dipakai Tuhan untuk membawa berita Injil keselamatan ke Afrika, tetapi dia tidak pergi ke Afrika, tetapi memenuhi atau pada tuntunan Roh Kudus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia.
adalah seorang yang sederhana, bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil keluar dari keyahudian kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, bahkan benua lain. Mengapa Injil bisa diberitakan secara luar biasa? Mengapa? Di Alkitab tidak diberitakan mengenai bahwa Filipus ini orang hebat, Filipus ini orang pandai, orang cakap bicara, orang keren, orang yang memiliki kepandaian, orang yang memiliki kemampuan retorika atau kemampuan diplomasi atau memiliki kemampuan interpersonal yang luar biasa, komunikasi yang luar biasa. Tidak diceritakan itu, tetapi yang dikatakan bahwa Roh Kudus memimpin Filipus dan Filipus bersedia dan Filipus menaatinya. Kalau kita membaca bagaimana sida-sida Ethiopia akhirnya dibaptiskan dan percaya, dia sedang membaca kitab Yesaya, kita mengerti bahwa semuanya itu dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus meminta Filipus pergi ke jalan sunyi. Di situ Roh Kudus meminta kepada Filipus untuk menemui sida-sida yang sedang membaca kitab suci dan menuntun sehingga sida-sida itu memperoleh jawaban dari pertanyaannya ketika membaca kitab suci. Dan akhirnya sida-sida itu dibaptiskan dan kemudian Roh Kudus melarikan ke tempat lain, sehingga Filipus kemudian pergi ke Asdod dan ke Kaisarea, semua karena karya Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus memakai seseorang yang bersedia, rela hati dipakai Tuhan, yang bersedia untuk taat dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua bangsa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Filipus menyediakan diri dipakai oleh Allah dan taat pada pimpinan Roh Kudus sehingga ia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu saya diperlengkapi di STBI, saya kebayang, wah nanti kalau saya lulus dari STBI saya akan masuk di gereja mengembalakan atau masuk ke perintisan. Aduh, susah sekali, berat. Yang saya pikirin adalah memang berat, menakutkan, tetapi yang lebih saya takutkan lagi adalah saya kayaknya nggak bisa deh. Saya khawatir gagal karena kayaknya saya tidak sanggup untuk merintis dan mengembalakan dan memimpin satu gereja. Tetapi saya tidak memikirkan satu hal, bahwa Roh Kudus memimpin saya. Dia adalah pelaku utama dari pelayanan. Saat ini saya merasakan bagaimana Roh Kudus memimpin dari tapak demi tapak, satu kerangka demi kerangka pelayanan, dan sampai saat ini saya merasakan dia memimpin, menuntun, memampukan, dan saya melihat dampak pelayanan yang dipercayakan kepada saya semakin luas. Pertanyaannya adalah, apakah saya pintar? Tidak. Apakah saya cakap? Ya mungkin Tuhan memberikan kecakapan, tetapi bukan itu. Saya percaya sepenuhnya bahwa jika saya hari ini bisa melayani dan berbuah karena Roh Kudus memimpin saya, dan saya bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya juga bahwa Gereja Baptis Indonesia Petang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa banyak orang kepada Tuhan dan membawa dampak dan berkat luar biasa. Bukan karena kepandaian, bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan, tetapi adalah apakah saudara bersedia taat, peka terhadap Roh Kudus dan saudara menaatinya untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa. Pada bangsa-bangsa artinya kepada orang yang dekat di sekeliling saudara maupun di tempat-tempat yang jauh. Saya percaya bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu bukanlah kepandaianmu, kehebatanmu, kecakapanmu, kepintaranmu, kecakapanmu mengolah kata, berpikir, mengkonsep dan sebagainya yang membuat gereja ini bisa dipakai Tuhan. Tetapi kesediaan untuk dipakai Tuhan, kerendahan hati dan kerelaan serta ketaatanlah yang membuat saudara secara pribadi dan gereja saudara bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, saya percaya kita sedang berada di dalam karya Roh Kudus untuk membawa berita Injil kepada semua bangsa. Saya percaya bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya Roh Kudus ingin memakai saudara. Yang diperlukan adalah apakah saudara bersedia dan mau taat atas pimpinan Tuhan bagi gereja saudara dan bagi saudara secara pribadi. Ketika saya masuk ke pelayanan di gereja ini,
Saya mengikuti acara WBI. Lalu tema WBI yang dibacakan adalah kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9a. Tahun berikutnya saya juga mendengar setiap kali WBI selalu disebutkan kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9a. 14 tahun sudah berlalu dan saat ini saya masih mendengar ibu-ibu WBI berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9a. Saudara-saudara, tema WBI mengingatkan kita bahwa bukan kamu tidak sendiri, atau pelayanan ini bukan pelaku utamanya bukan kita kok, bukan saudara dan bukan saya, tetapi Roh Kudus yang sedang bekerja dan Dia ingin memakai saudara dan saya. Kita rekanan dari Roh Kudus yang sedang bekerja. Saudara tidak perlu stres karena Roh Kudus sedang bekerja. Hanya kita perlu rela dan taat dan melibatkan diri. Allah masih terus bekerja membawa Injil kepada semua bangsa, di tempat yang dekat dengan saudara maupun di tempat yang jauh, melewati semua keadaan, melewati semua masa, melewati semua musim, melewati semua wabah. Injil terus diberitakan. Apakah saudara kawan seperti Allah? Apakah saudara sedang bersama-sama dengan Roh Kudus untuk membawa berita keselamatan pada banyak orang? Sediakanlah dirimu, taatilah pimpinannya untuk membawa berita keselamatan pada semua bangsa. Saya percaya saya dan saudara akan dipakai Tuhan. Saya percaya gereja tempat saya hari ini berkhotbah dan gereja Betania di mana saudara mendengar di rumah masing-masing akan dipakai Tuhan untuk membawa berita keselamatan, kasih setia Tuhan kepada banyak orang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kemurahan bahwa Engkau sedang bekerja dan Engkau memakai kami. Pakai kami Tuhan, berikan kami hati yang rela, taat dan lembut sehingga kami bisa dipakai oleh Engkau untuk karya keselamatan yang sedang Engkau kerjakan. Libatkanlah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh, kami rindu Engkau libatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wajah
dan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami beribadah dari awal sampai akhir. Kami bisa memuji Engkau, beribadah, dan meninggikan Engkau. Terpujilah nama. Kami bisa mendengar firman dan pimpin kami untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan undur dari ibadah ini, berkatilah kami apapun yang kami lakukan, kami di dalam berkat. Dan tuntunan Tuhan diberkati menjadi berkat. Jaga kami, lindungi kami, sehingga kami sehat dalam pimpinan penyertaan Tuhan senantiasa. Saudaraku yang kekasih, undurlah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.